Om Swastiastu, pemirsa Om Bali TV, Swastiastu. kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kita kali ini mengangkat topik tentang sanksi adat di Bali ya, yang kemarin sempat ditulis oleh akademisi dari UNI, Bapak Dr. Gusti Widana. Nah, kita akan coba mengulik karena memang masih ada juga yang memberikan sanksi adat. Nah, sanksi adatnya berupa dilarang untuk melakukan pengabenan di setempat. Tentu ini menarik untuk kita kupas karena mungkin sudah ada perubahan-perubahan, tapi kenapa ini masih terjadi sanksi adat yang mungkin kurang menghargai soal kemanusiaan. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya? Nggih, becek-becek setengkara. Tetap terus rajin menulis ya? Iya, Di Bali rajin. Post, tetap Aktif, kreatif, produktif. Tentang sanksi adat gitu ya? Iya. Kemarin soal ditulis ya? Iya. Gimana sih melihatnya nih Gigi? Di mana di Bangli apa di mana ini yang Di negara. di negara ya? Iya. Itu ada warga yang dilarang melakukan Pengabenan di setres setempat. apa yang menjadi sorotan dari kasus itu? Iya, suksema. Jadi yang namanya fenomena di Bali dalam kehidupan sosial, adat, budaya, agama itu memang semakin hari semakin meriah, bahkan bergejolak gitu. Artinya menimbulkan tanggapan-tanggapan yang dalam posisi pro dan kontra. Gitu. Kita lihat bahwa keberadaan desa adat dengan awig-awignya nanti turun jadi praram. Itu kan konsep dasarnya dari Empu Kuturan ya, yang datang ke Bali pada abad ke-11 ya. Salah satu jasa peninggalan beliau adalah membangun konsep desa pakraman yang sekarang disebut lagi desa adat. Secara konseptual ada sebenarnya landasan tekstual dari keberadaan desa pakraman atau desa adat. Itu merujuk pada kitab suci Bhagavad Gita bab 3 seloka 10. Di situ dengan jelas dinyatakan bahwa sejak dahulu Tuhan mencipta manusia melalui yadnya. Dengan cara itu kemudian engkau mengembang dan akan memberikan apa yang menjadi keinginanmu. Ya, dari situ ada tiga substansi. Tuhan itu nanti lahir di konsep paryangannya dalam konteks desa adat. Kemudian mencipta manusia melahirkan konsep pawongannya, dan alam yang memberikan kehidupan itu melahirkan konsep pelemahan. Ini yang menjadi bagian substansi dari keberadaan desa adat yang ditandai dengan antara lain pendirian atau pembangunan Trikayangan. Pura Desa, Brahma pencipta, kemudian Pusa, Wisnu pemelihara, dan dalam Siwa pemerelina. Konsep inilah yang kemudian menjadi intisari daripada keberadaan dari desa adat yang nanti mengeluarkan produk tanda petik hukum yang namanya awig-awig, lengkap dengan sanksinya. Mengacu pada konsep itu, sesungguhnya ini ajaran yang tiang kutip tadi itu melahirkan ajaran Trihita Karana. Bagaimana membuat kita itu hidup sejahtera, bahagia dalam keharmonisan. Jadi substansi desa adat itu adalah membangun keharmonisan. Nah, ketika keharmonisan ini terganggu, terguncang, dalam bentuk adanya perilaku yang menyimpang, muncullah sanksi. Sebagai reaksi masyarakat terhadap perilaku oknum tertentu yang menyimpang dari aturan adat. Nah, itulah kelahiran dari reaksi adat dalam bentuk sanksi adat. Seperti contoh tadi. Nah, itu dulu. Ya. Kalau misalnya sanksi adatnya ya seperti beberapa, tidak hanya kasus ini, banyak juga kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Kesepekang gitu ya. Kesepekang gitu ya. Dilarang apa namanya? Pengaben. Ya, bahkan dikucilkan. Gitu ya. Ini sanksi adat seperti ini, apakah memang pantas bentuknya seperti ini atau seperti apa? Iya. Kalau kita merujuk pada awig-awig secara umum ya, baik awig-awig di tingkat desa adat ataupun di tingkat Banjar adat, kebetulan penyusun awig-awig juga di Banjar, itu pada bab 2, ayat 2 disebut, itu sudah ditegaskan tentang apa landasan daripada dibuatnya awig-awig itu. Ada yang namanya landasan ideologis Pancasila,
ya, selalu itu menjadi acuan pertama paling tinggi. Kemudian konstitusi, undang-undang dasar terkait dengan konteks kehidupan umat beragama yang beradat Bali itu ada Pancasrada, dan yang paling penting menjadi substansi dari penerapan sanksi adalah Tatuamasi. Oh, Tatuamasi. Tatuamasi dan yang berpijak pada ajaran Wasudewa Kutumbakam bahwa semua manusia adalah bersaudara, mengajarkan kita untuk membangun kesukertan di desa adat. Maka muncullah Sukerte Tate Parayangan, Sukerte Tate Pawongan, Sukerte Tate Paleman. Di tingkatan Pawongan inilah dalam pengaturan perilaku kegiatan kehidupan masyarakat perlu dibuatkan aweg-aweg supaya tidak awag-awag karena nanti bisa uwug. Dengan adanya sanksi. Sanksi ini sejatinya seperti dicontohkan tadi dalam bentuk kesepekan, larangan ngaben, bahkan ada larangan kepuro dan sebagainya. Itu dari konteks konsep itu sebenarnya nongkale dia bertentangan. Karena tujuan utamanya membangun keharmonisan. Dan posisi desa adat dengan prajuritnya itu bukan sebagai tanda petik penguasa, tetapi sebagai pengayom. Bagaimana keharmonisan di masyarakat desa adat, di pekeraman itu bisa terbangun. Kalau toh ada pelanggaran-pelanggaran, tetap acuannya itu Tatuamasi Wasudewa Kutumbakam yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana kita menghukum seorang manusia, tetapi sanksinya dalam bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau misalnya di Sepekang, kemudian dilarang ngaben, dikucilkan, tidak boleh kepuro, itu bertentangan dengan... Sangat bertentangan dengan landasan Dwitya Sargah, Pawas 2, Palet 2, atau Bab 2, Pasal 2. Yang tadi yang tentang kemanusiaan. Iya, tentang nilai-nilai Tridakarana, nilai-nilai Tatuamasi, di situ sudah menjadi dasar landasan. Tapi bagaimana kalau misalnya, tadi kan Aji bilang, aweg diwat supaya tidak awag-awag, supaya tidak uwug. Iya, betul. Kan tetap kita sepakat bahwa setiap pelanggaran itu harus ada sanksinya. Iya, betul. Lalu apa betul. sanksinya? Jadi kalau gitu pertanyaannya kepada masyarakat, kalau nggak boleh dikasih sanksi harus diapakan? Apakah dibiarkan saja ada pelanggaran-pelanggaran? Kita kan hidup didasari oleh berbagai norma ya. Ada norma agama, norma kesopanan, norma susila, norma hukum, norma adat. Yang pada intinya adalah bagaimana masyarakat itu adalah agar berperilaku bertindak sesuai dengan norma-norma itu. Ketika keluar dari norma itu maka disebut dengan pelanggaran. Di adat pun ada namanya pidana adat, pidana dalam tanda kurung delik adat, sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan adat. Nah, untuk sanksinya kita memiliki yang namanya 3 jenis sanksi. Disebut dengan tridanda. Ada namanya arta danda. Ini sanksi yang berupa pengenaan pengembalian dari nilai kerugian dari harta benda. Ya, misalnya mencuri 1.000 ditikal atau dilipat gandakan menjadi 3 kali misalnya. Selesai gitu ya. Ya, kemudian ada jiwa danda. Jiwa danda ini sejatinya terkait dengan bagaimana si pelaku pelanggar adat ini, awg adat ini semacam dibuat menderita secara lahir batin itu. Nah, makanya kaitan kesepekan, pelarangan ngaben, pelarangan kepuro dan sebagainya itu sejatinya dimaksudkan dalam konteks jiwa danda supaya dia merasa bagaimana menderitanya ketika dia dikenai sanksi itu dengan harapan tidak terulang lagi. Ya. Dan ada satu lagi yang namanya sangaskara danda. Ini dalam bentuk ritual pembersihan, prasito, mecaru dan sebagainya. Dalam rangka apa? Untuk mengembalikan keharmonisan yang tadinya terguncang, terganggu. Karena konsep teologi kita kan psikokosmis atau psikokosmos, bahwa alam dan manusia itu menjadi satu kesatuan. Ketika sang jiwa Buana Alit dengan sang jiwa Buana Agung terganggu, perlu dinetralisir antara lain dengan sesuai kepercayaan kita dengan bentuk ritual yang disebut dengan sangaskara danda. Tapi terkait dengan pelarang itu, misal terlarang ngaben, saya justru dan sudah pernah saya tuliskan sanksi-sanksi model begitu, kesepekan, larangan itu sudah semestinya tidak lagi dilakukan. Justru kita membalikkan bentuk sanksinya dengan model lain. Contoh misalnya dilarang
nangkil atau mubakti di pura kan ada pernah diterapkan sanksi gitu. begitu. Kalau menurut saya justru dibalik. Sanksinya adalah dengan bukan dilarang, memperajin dia ke pura. Misalnya dalam durasi waktu 3 bulan, tiap hari harus ke pura. Misalnya ngerisa, ya mau bersih, meresik, atau menyuarakan Trisandio misalnya. Jadi ketika Keramo mendengar ada lantunan Trisandio, akan tahu oh itu si A sedang menjalani hukuman sosial. Selain juga untuk meningkatkan dia kedekatannya dengan Tuhan itu sendiri, kan? Jadi di balik sanksi itu ada nilai edukasi di situ. Bukan semata-mata sanksi yang membuat dia merasa seakan-akan seolah-olah menjadi orang yang paling berdosa, paling menderita dan sebagainya. Termasuk larangan pengabeanan itu. Apalagi yang kasus di negara itu kan justru kasus yang terjadi itu terkait dengan, boleh saya sebutkan ya, LPD-nya itu kan orang tuanya yang berkasus bermasalah. Tetapi mengapa kok anaknya yang menanggung renteng atas perbuatan? Karena kasus perbuatan yang melanggar hukum adat termasuk dalam konteks LPD yang menjadi naungan desa adat kan harus bersifat personal ya individual, oknum pelaku, tidak tanggung renteng kepada anak apalagi keluarga nanti. Oleh sebab itu sanksi-sanksi model begitu itu perlu mulai kalau bisa ditiadakan untuk menggambarkan bahwa umat Hindu itu tidak tanda petik sadis itu loh gitu. Apa makna dari ajaran landasan dari Trita Karana Tatwamasi kalau prakteknya masih tetap menyimpang dari ajaran itu? Saya kira itu. Jadi harus ada, kita sepakat dulu bahwa setiap pelanggaran harus kena sanksi. Ya gitu pasti harus dikenai sanksi. Cuma bentuk sanksinya. Bentuk sanksinya. Ini yang tidak harus dicarikan. Perlu dimodifikasi lagi. Tapi kita tetap harus sepakat bahwa sanksi ini haruslah memberikan efek jerah kan itu. Ada efek jerah, gitu. Harus kapok. Tapi dalam bentuk lain yang lebih mencerminkan nilai-nilai dari ajaran Trikarana di pawongannya dan ajaran Tatwamasi yang mengatakan bahwa kita itu sejatinya adalah sama. Jadi kalau kita buat dia derita, sejatinya kita juga menderita, kan begitu. Nah, karena itu bagaimana kreasi daripada perujuru adat dengan support dari kalangan akademisi misalnya yang ada di situ, buatlah sanksi-sanksi yang justru tidak bertolak belakang dengan ajaran agama. Karena adat kalau saya kaitkan dengan teks Manusumerti 2.6, posisinya di bawah dari agama. Jangan sampai ajaran tradisi adat, praktek hukum adat dengan sanksinya itu justru bertentangan dengan hierarki yang lebih tinggi ajaran agama itu sendiri. Nah kan nungkalik jadinya. Oleh sebab itu ya kita sepakat sanksi tetap harus diberikan, tapi model jenis sanksinya, model reaksi masyarakat dalam bentuk sanksinya supaya lebih menunjukkan nilai-nilai humaniora, humanisme, saya kira itu. Ya salah satu contohnya tadi misalnya kalau bukan dilarang ke pura tapi diberikan beban yang lebih untuk supaya rajin, lebih banyak ngayahnya. Iya, lebih banyak ngayahnya. Kira itu. Siapa yang bisa kira-kira Gusti yang bisa katakanlah merancang sebuah, kalau dalam kutip saya melihat kreasi sanksi yang bisa memberikan efek jerah, tapi bentuknya dia tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Berarti akademisi dan lain sebagainya gitu. Iya. Perlu pemikiran bersama juga ini. Di struktur desa adat kan ada namanya Sabo Desa, ada Kerta Desa, ada Prajuru, dan juga Keramo yang banyak berasal dari kalangan akademisi misalnya. Itu kita libatkan, tapi dengan tetap kesepakatan pertama lewat parum. Ya. Ini loh kita ada pandangan baru tentang begini, ada saran, ada usul bahwa sanksi adat model begini sudah selayaknya tidak lagi diparumkan, sepakat. Karena urusan adat aweg-aweg itu kan kesepakatan. Jadi kalau kita antar manusia dan dengan level struktur masing-masing sepakat, ya sudah kita modifikasi, kita buat bentuk jenis sanksi adat lain yang mengacu pada ajaran-ajaran nilai-nilai yang menjadi landasan. Mengapa kita jadikan landasan tapi tidak kita laksanakan? Kan itu persoalannya gitu. Baik. Oke, sudah 15 menit. Mungkin langsung saja di closing statement, mau pertegas kembali. Sanksi adat ini bentuknya seperti apa yang baik tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, Trita Karana, tapi juga bisa menimbulkan efek jerah. Iya. Artinya kapok supaya tidak terulang. Karena kalau itu tadi, kalau semua awig-awig yang dilanggar, kena awag-awag, nanti wug semua. Iya. Silakan sih. Yeah. Jadi pada prinsipnya pengenaan sanksi itu adalah
Satu untuk efek jera, kemudian penyadaran bahwa tidak akan melakukan lagi. Tapi namanya karakteristik manusia kan tidak semua sama. Ada yang bisa gampang dibina, diarahkan, dibimbing, ada yang sulit dan terus melakukan pelanggaran. Dan terhadap ini tetap kita kenakan sanksi, tapi model sanksinya itu harus lebih menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga tidak terkesan adat itu tajam ke dalam, tapi tumpul megendul di luar. Ya, keluar terutama. Karena ada juga anggapan yang mengatakan iraga nak keramo Bali kena sanksi kene keramo duro desa misalnya yang disebut keramo Tamiu ada di wilayah desa adat tapi tidak dikenain apa-apa. Jawabannya ya kan semua keramo. Nah, itu kan pilih kasih jadi. Kemudian harga ajak nyamo justru kita jadi berenyau. Ngiring druenang sarang ampunang druene serang gitu. Itu kata kuncinya. Oke, terima kasih Gusti Tidana yang sudah memberikan kita gambaran ya. Sebenarnya di masyarakat adat ini memang ada banyak karakter manusia gitu ya. Kemudian ada gawi yang sudah ditetapkan ketika ini memang ada yang merugikan, melakukan pelanggaran terhadap adat yang sifatnya ya tidak merugikan, harusnya memang ada sanksi. Kita sepakat itu ini. Sepakat. Sanksi adat itu wajib ada, tapi bentuknya ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama lagi supaya tidak nungkali katakanlah bertentangan dengan nilai agama gitu, dengan nilai kemanusiaan, tapi juga menimbulkan efek jerah. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama ke depan tidak lagi terjadi sanksi adat yang menyiksa secara lahir batin bahkan sampai anak keturunan yang tidak ada hubungannya, tidak melakukan pelanggaran. Mudah-mudahan jadi concern kita bersama. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.